Tak kunjung diperbaiki usai diterjang banjir bandang, warga Aceh saweran hingga 1 miliar rupiah untuk membangun jembatan Enang-Enang di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Peresmian jembatan berlangsung penuh haru dihadiri ribuan warga. Bahwa kita ini Suasana haru menyelimuti warga saat peresmian jembatan Enang-Enang di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Ribuan warga tumpah ruah bersuka cita lantaran jembatan akhirnya bisa dilalui setelah hampir 1 tahun tertutup longsor. Sebelumnya, lantaran tak kunjung diperbaiki pemerintah, warga akhirnya patungan hingga terkumpul 1 miliar rupiah untuk memperbaiki jembatan ini. Kami tahu kalau yang kami buat ini memang tidak layak, jauh tidak layak, Pak. Karena apalagi kami bukan punya alat, bukan punya arsitek. Ini hanya sebuah sumbangsih daripada masyarakat asal bisa lewat. Rencana perbaikan ini sempat ada, namun Badan Pelaksana Jalan Nasional BPJN memutuskan tak melanjutkan proses perbaikan dengan alasan kondisi jalan belum aman dilintasi. Kondisi sekali hujan, nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di-stop oleh saya dari BPJN, di-stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Itu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain. Jembatan Enang-Enang merupakan urat tadi penghubung pantai timur dan dataran tinggi Gayo, sekaligus akses vital bagi ratusan ribu warga di wilayah tengah Aceh. Dari Benar Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Terkait jembatan Enang-Enang di Kabupaten Benar Meriah, Aceh, pemerintah melalui Kementerian PU akan menuju ke sana untuk memastikan keselamatan jembatan. Sekjen Kementerian PU menegaskan program pembangunan infrastruktur pemerintah di Aceh tetap berjalan. Pak Menteri akan menuju ke sana memastikan. Yang pasti program pembangunannya kalau di kita di PU tetap berjalan. Karena mengingat kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Kalau memang dilaksanakan secara swadaya, kita khawatir terhadap keselamatan jembatan. Jadi tetap kita akan jalan. Ratusan orang menggelar aksi damai untuk mendukung program makan bergizi gratis pada hari ini. Masa yang awalnya akan melakukan aksi di Monas justru merubah titik aksi ke kantor BGN. Masa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung MBG melakukan long march menuju kantor Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Sejumlah peserta aksi mengaku berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan hadir sebagai perwakilan mitra penyelenggara program MBG. Sejumlah massa menyampaikan aspirasinya terhadap program MBG yang harus tetap berjalan, khususnya menyangkut kepastian bagi para mitra penyelenggara. Ada 8 poin, kurang lebih. Pertama adalah percepat operasional 3T. Jadi teman-teman yang sudah membangun 3T hari ini kan belum ada kejelasan. Kedua, kemudian berikan ruang diskusi antara mitra dengan MBG. Karena ada beberapa kebijakan BGN yang hari ini kemudian tidak melibatkan mitra. Yang jelas padahal mitra itu adalah pihak yang kemudian berdampak langsung terhadap program ini. Kemudian yang ketiga, berikan kejelasan hukum. Maka hari ini belum ada nih kejelasan hukum terkait bagaimana program MBG. Makanya kita mendesak adanya RUU dari DPR supaya ada kejelasan hukum terkait program ini. Kemudian juga lindungi para relawan, para supplier, para pelaku UMKM yang hari ini kemudian kan mendapatkan manfaat dari program ini. Ketika kemudian ada perubahan dan segala macam, jangan sampai kemudian teman-teman dari para UMKM, kemudian relawan dari segala macam ini tidak mendapatkan keadilan. Seperti itu sih. Dan untuk mengetahui kondisi terkini situasi demo MBG, kami sudah terhubung dengan rekan kami Bagus Prasetya yang saat ini berada di depan kantor BGN. Bagus, bagaimana jalannya demo sore hari ini di sana? Baik David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan ratusan relawan, mitra dan simpatisan yang mendukung program MBG menggelar aksi di depan gedung Badan Gizi Nasional yang sebelumnya mereka menggelar aksi di depan kawasan Silang Monas, dan tuntutan daripada masa ini adalah menyatakan bahwa mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dan juga menuntut atau mendesak untuk memperbaiki tata kelola
makan bergizi gratis dan juga memberantas korupsi yang ada di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dan ratusan para peserta aksi ini terdiri dari luar Jakarta, terdiri ada yang dari Jawa Barat, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan juga mereka menuntut 4 tuntutan, yaitu 4 tuntutan tersebut adalah melanjutkan program EBG, juga memfasilitasi forum diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola MBG dan juga mempercepat operasional dapur SPPG di kawasan wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan juga mendesak DPR segera menyusun undang-undang tentang program makan bergizi gratis agar memiliki landasan hukum yang kuat begitu. Selain itu juga masa juga menyuruhkan agar pemerintah membersihkan Badan Gizi Nasional dari praktik korupsi, dan juga masa aksi juga mendukung keberlanjutan program MBG yang dimana polemik program MBG yang saat ini sedang berlangsung ada kontra juga, dan juga tadi juga kami melihat ada masa aksi membawa truk, yaitu truk yang berisi sayur-sayuran maksud kami, yang dibagikan ke para demonstran dan juga para pengendara yang lewat di kawasan Silang Monas. Itu sebagai bentuk protes dari para pedagang dan juga petani akibat tidak optimal dan terdampak permintaan hasil panen yang menurun, menilai program MBG makan gizi gratis belum optimal masuk ke kawasan para petani dan juga para pedagang juga. Aksi ini juga sebagai bentuk protes karena hasil panennya juga tidak terserap, sehingga mereka menggelar aksi bagi-bagi sayur secara gratis juga. Dan juga saat ini para pihak pendemonstran meminta untuk bertemu dengan pimpinan BGN, namun saat ini para pendemonstran masih menunggu di depan gedung BGN untuk dapat bertemu langsung dengan pimpinan BGN untuk berdiskusi apa yang terjadi di lapangan. Kembali ke Anda, David. Ya baik, terima kasih Bagus Prasetya atas laporan Anda dari kantor Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, saat ini tengah viral di media sosial. Netizen ramai-ramai mengganti foto profil media sosialnya mirip foto Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ya, foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini dengan kemeja putih dan latar belakang pepohonan hijau tengah viral di media sosial. Foto ini digunakan Jokowi menjadi profil di Instagram. Entah siapa yang memulai duluan. Netizen rame-rame meniru gaya berfoto untuk juga dijadikan profil akun media sosial. Sama seperti Pak Jokowi, sejumlah netizen mengganti foto mereka dengan kemeja dan latar pepohonan hijau. Mereka juga menggunakannya untuk profil di akun medsos pribadi. Lucunya ada netizen yang membuat Cristiano Ronaldo pun menirunya. Dan menulis caption, usai tanding di Piala Dunia, saya akan kembali ke Indonesia menjadi pelatih biasa. Sontak aksi ini menuai banyak reaksi dari publik.